Betapa baiknya Engkau Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Tanpa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamat. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, tiba saatnya Tuhan kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menjelaskan sedikit dari bagian firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi bagian dari kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu adalah jawaban dari setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Yang saya akan berbicara tentang firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Yang saya akan berbicara tentang karya penebusan. Karena sebentar lagi kita akan masuk pada hari kematian Tuhan Yesus Kristus di bulan ini. Dan kita juga akan masuk pada acara-acara Paskah yang sudah ditentukan, di mana kita boleh melakukan beribadah kepada Tuhan, memperingati hari kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi di sini saya sedikit mau menjelaskan terlebih dahulu pada hari ini atau di minggu yang pertama di bulan April ini, yaitu berbicara tentang karya penebusan. Kata penebusan berarti saya baca di dalam suatu penjelasan berarti pembelian kembali atau membeli kembali apa yang mungkin pernah atau mungkin pernah hilang, ya, pernah tidak ada di dalam diri kita. Dalam Taurat mengacu pada tebusan, yaitu pada zaman Taurat itu penebusan kepada budak-budak. Itu di dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 8 sebagai salah satu contohnya. Ini yang dikatakan pembelian kembali, ya, membeli budak-budak yang mungkin pernah dijual keluar dari suatu bangsa atau suatu daerah, dibeli kembali, dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Nah, di sini kita melihat bahwa penebusan ini benar-benar itu Allah lakukan bagi setiap kita, umat manusia yang percaya akan Kristus. Karena kita sudah jauh, kita sudah lepas daripada kebenaran firman Tuhan, kita sudah berbuat salah, kita sudah berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, Allah menunjukkan kuasanya atau otoritasnya mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Mengembalikan manusia kepada perkara-perkara yang diinginkan Allah, supaya manusia tidak terus-menerus jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu Allah menurunkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya menjalankan karyanya ke dalam dunia ini untuk menebus setiap manusia, supaya manusia itu kembali kepada Allah. Dibayar dengan darah yang mahal, tubuh, darah dan Kristus, daripada Kristus, itulah yang menebus kita supaya kita kembali kepada Allah. Saya akan ambil dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 dan 8. Efesus pasal 2 ayat 4, 5 dan 8. Di sana dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kalau kita mengacu dari ayat ini, bahwa benar bahwa Allah turunkan Yesus ke dalam dunia ini
benar-benar dia mau menunjukkan bahwa dia mau memberi kasih karunia kepada semua orang atau setiap orang, terutama orang yang percaya, yang sudah jauh dari Tuhan, itu dikembalikan kepada Kristus. Nah, dengan cara adalah dikatakan dengan kasih-Nya, supaya kita semua mendapatkan kembali keselamatan. Kita pernah hilang karena dosa. Kita pernah hilang karena kesalahan. Kita pernah hilang karena kita melawan kebenaran firman Tuhan. Kita hilang karena kita jauh dari Tuhan. Tapi dengan cara inilah Allah mau supaya manusia kembali. Membuang, melupakan semua apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan kasih karunia-Nya, kita dikembalikan di tangan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal 3, ada di sana dikatakan, Roma pasal 3 ayat 24, ada kata-kata di sana dikatakan tebus dengan cuma-cuma. Dengan kata lain, kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita atau dinyatakan kepada kita, itu kita tidak membayarnya. Kita tidak menggantinya dengan apa yang mungkin kita ada pada kita. Tapi dia berikan dengan cuma-cuma, dan sebagai orang percaya, kalau kita mendapatkan sesuatu pemberian dengan cuma-cuma, mari kita sambut dengan hati terbuka. Mari kita sambut dengan hati penuh sukacita. Karena ini satu pemberian yang tidak dapat digantikan dengan nilai-nilai harta, nilai-nilai kekayaan. Tidak dapat digantikan dengan hitungan-hitungan manusia. Karena ini besar, karena ini luas, karena ini lebar, dan ini kekal adanya. Nah, inilah salah satu karya Tuhan, karya Kristus kepada kita. Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Lalu apa karya lain yang dia berikan kepada kita? Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan Allah sangat sayang kepada kita. Sangat memberikan kasih sayangnya kepada kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan, harus kita menyambut kasih sayang ini. Dia sebagai Bapa ingin dan mau merangkul kita, mau memeluk kita dengan sayangnya. Sekalipun ada pengorbanan yang dia lakukan di atas kayu salib, lewat anaknya yang tunggal, lewat Kristus, dia mau merangkul kita supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak masuk neraka, tidak masuk pada hukuman. Dengan kasih-Nya dia berikan kepada kita. Kasih yang luas, kasih yang besar. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dikatakan di sana, Allah mengasihi kita dengan mengutus Yesus Kristus. Menurunkan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya. Untuk apa? Untuk mencurahkan kasih sayang itu kepada kita. Tapi dunia terkadang cuek. Dunia kadang tidak mau meraihnya, tidak mau mengambilnya kasih sayang itu. Bahkan banyak orang ingin jauh dari kasih Tuhan. Banyak orang ingin lepas dari kasih Tuhan. Lebih tertuju kepada pengaruh dunia, keinginan dunia, keadaan dunia yang betul-betul mempengaruhi manusia, sehingga dia lupa bahwa manusia itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Sekali lagi, sekalipun kita memang mungkin banyak kesalahan, banyak dosa, tapi dengan kasih sayang Tuhan ini, benar-benar Allah mengembalikan kita kepada pangkuannya, kepada tempat yang sebenarnya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini tidak abadi.
Dan apapun yang kita miliki, apapun yang kita peroleh, itu semua tidak kekal adanya. Itu memang pemberian Tuhan. Itu memang Tuhan yang nyatakan kepada kita. Dan Tuhan menyuruh kita untuk dapat menggunakannya dengan baik. Tuhan menyuruh kita untuk menikmatinya. Tapi jangan sampai perkara-perkara dunia menginabobokan kita atau mempengaruhi pikiran kita sehingga kita lupa bahwa pemberian dalam hidup ini atau termasuk diri kita itu adalah milik Tuhan. Dan ini yang Allah inginkan kita kembalikan kepada Tuhan dengan kasih sayang yang Tuhan bukakan bagi kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita tidak pada jalan yang Tuhan tunjukkan. Kita lihat pada hari-hari ini, banyak orang gelisah, banyak orang ketakutan, banyak orang dalam depresi, banyak orang mengalami tekanan dalam jiwa mereka. Karena apa? Mereka tidak mampu menahan, mereka tidak sanggup menahan tantangan-tantangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Masalah-masalah yang sedang terjadi hari ini. Lalu kepada siapa harus kita mengadu? Kepada siapa kita mencari pertolongan? Yesus menawarkan pelukan kasih sayang. Yesus menawarkan kasih sayangnya kepada kita. Sebab itu dia mengajak kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini sebuah tawaran. Apakah kita mau mengambilnya atau tidak? Apakah kita mau datang kepada dia atau tidak? Apakah kita mau menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan atau tidak? Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Lebih daripada itu, kita juga, Tuhan mau melepaskan kita daripada hukum perhambaan. Kita sedang dalam hukum perhambaan dosa. Perhambaan kutuk. Perhambaan kuasa dosa. Hukum dosa menguasai hidup kita. Hukum dosa mengancam hidup kita. Hukum dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya, dengan sayang-Nya kepada kita, Dia rela mau menyatakan kasih sayang itu kepada kita. Sebagai orang beriman kepada Tuhan, kita harus lepas dari hukum maut, hukum dosa, dan hukum tekanan jiwa. Kita harus lepas dari sana. Jangan kita tinggal di sana. Karena kalau kita tinggal di sana, maka hidup kita tidak ada dalam kebebasan. Kita terikat oleh belenggu-belenggu dunia ini. Tuhan mau bebaskan kita. Tuhan mau lepaskan kita. Kalau kita baca di dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-13, Hosea pasal 13 ayatnya yang ke-14 dikatakan di sana, Hosea 13:14, akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Akan kutebuskah mereka daripada maut. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Kita lihat di sini bahwa kekuasaan atau kuasa Allah lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada hukum kematian. Hukum dosa, kuasa Allah lebih besar. Bahkan dikatakan
Dengan kuasa Allah ini kita dibebaskan. Kita dilepaskan. Kita dimerdekakan. Dimerdekakan dari kesukaran. Dimerdekakan dari kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Ini bukan saja sebuah slogan. Tapi ini suatu kepastian yang Allah nyatakan kepada kita. Dan ini bagian daripada janji Tuhan bahwa Dia akan melepaskan kita daripada kesukaran atau juga daripada hukum dosa. Dari kesalahan-kesalahan kita, Dia akan membuang semuanya itu. Dia akan membersihkan kita. Dia akan mensejahterakan kita. Dia akan memberikan damai bagi kita. Tapi apakah kita mau meresponnya? Ataukah kita hanya tetap tinggal diam begitu saja, tidak menyambutnya apa yang Allah tawarkan kepada kita? Kita lihat di sekitar kita, terlalu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, terlalu banyak bahaya-bahaya yang kita lihat. Bahkan di sekeliling kita banyak orang yang siap mengancam kita, kuasa kegelapan yang siap menghancurkan kita. Ini sebuah kejahatan di mata Tuhan. Tapi sebagai orang yang percaya, kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1, apa yang dijelaskan 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kehidupan yang fana ini, kehidupan yang sia-sia ini, Allah mampu menggantikannya dengan hidup penuh dengan kebahagiaan, dengan hidup dengan kedamaian, dengan hidup kesejahteraan, dengan hidup penuh dengan kebebasan, dengan hidup penuh dengan penebusan yang tidak dapat diukur oleh pengetahuan pikiran manusia. Mari sebagai umat Tuhan, sebagai umat Allah, berpegang terus kepada apa yang menjadi janji Tuhan. Bahwa semua yang Yesus lakukan dalam penebusan itu untuk kita orang percaya, untuk kita orang beriman. Sebab itu mengucap syukurlah kalau kita ada hari ini. Kalau kita boleh menikmati berkat Tuhan hari ini. Kalau kita boleh tetap masuk dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kita ucapan syukur kepada Tuhan. Kita sehat, kita kuat. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Inilah karya Allah dalam penebusan untuk manusia dan dunia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dengan barang fana
celah. Tuhan, kami bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah firman itu benar-benar memberikan dorongan kepada kami semua. Karena kasih karunia-Mu, kami sudah dibebaskan, kami sudah ditebus. Bahkan kasih karunia-Mu, Engkau membersihkan kami semua dari pelanggaran-pelanggaran dosa yang seringkali kami buat. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya umat-umat-Mu semua dalam perlindungan-Mu, dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Hamba berdoa buat umat-umat Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau tetap pelihara mereka. Biar Engkau senantiasa tetap menjaga mereka. Biar perlindungan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan mereka. Supaya benar-benar mereka boleh merasakan, mengalami Tuhan dalam setiap pribadi mereka masing-masing. Tuhan, hamba berdoa, semua apa yang sudah dipersembahkan oleh umat-umat Tuhan, baik persembahan-persembahan untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada, maupun persembahan persepuluhan, Tuhan, hamba berdoa. Mari Bapa, terimalah persembahan-persembahan umat-umat Tuhan. Tuhan sendiri menguduskannya Bapa, supaya layak dipakai buat pekerjaan Tuhan yang ada. Hamba berdoa ya Tuhan, berkatilah umat-umat-Mu. Segala usaha pekerjaan ekonomi mereka, Tuhan sertai mereka Tuhan. Biar selalu mereka mengalami keberuntungan Tuhan. Karena ada Tuhan di sana menolong mereka, memberikan berkat-berkat dalam setiap kehidupan mereka. Kesehatan terutama, biar Tuhan jaga dari anak-anak sampai kepada orang tua. Biar Tuhan jaga, Tuhan jamin Tuhan.
kesehatan umat-umat Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa Tuhan yang berulang tahun pada bulan ini Tuhan. Tuhan tolong yang berulang tahun. Biarlah Tuhan tolong sertai dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Biar di dalam mereka mengalami ulang tahun pada bulan ini Tuhan, biar tetap mengalami damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Biarlah benar-benar Tuhan mereka alami pertolongan Tuhan di umur yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan sudah menyertai dia sampai hari ini. Kami percaya Tuhan juga akan menuntun dengan kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.